Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta dan menjadi awal bagi kehidupan yang kekal. Sebelum menuju ke surga atau neraka, umat manusia akan dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, semua manusia hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika orang tua, suami, dan anak di sebelahnya diseret oleh malaikat, mereka tidak akan saling menolong karena lebih mementingkan nasibnya sendiri. Namun, ada manusia yang tidak henti-hentinya kesana kemari memohon kepada Allah untuk keselamatan manusia lainnya. Saat hari begitu teriknya, beliau memanggil manusia untuk diberi minum. Siapakah dia sebenarnya? Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Sang Nabi terakhir ini menjadi satu-satunya manusia yang paling sibuk luar biasa pada saat itu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti adalah Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan membawa burak. Lalu malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota. Sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian surga. Malaikat Israfil bersuara, wahai roh yang baik, kembalilah ke tubuh yang baik, maka kubur terbelah dua. Pada seruan yang kedua pula, kubur mulai terbongkar. Pada seruan yang ketiga, ketika Rasulullah SAW berdiri, sang Nabi membersihkan tanah dari atas kepala dan janggutnya. Kemudian dilihatnya kondisi di sekitar yang sudah rata dengan tanah. Nabi Muhammad kemudian menangis sehingga mengalir air matanya ke pipi. Rasulullah SAW bersabda, kekasihku Jibril, gembirakanlah aku. Jibril berkata, lihatlah apa yang ada di hadapanmu. Rasulullah bersabda, bukan seperti itu pertanyaanku. Jibril kembali berkata, adakah kau tidak melihat bendera kepujian yang terpasang di atasnya? Rasulullah SAW bersabda, bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan umatku. Di mana perjanjian mereka? Niscaya akan kuatlah pertolongan pada hari ini. Aku akan mensyafaatkan umatku. Malaikat Jibril kemudian menyeru, wahai sekalian makhluk, datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat datang dalam keadaan satu persatu berkumpul. Setiap kali Nabi Muhammad SAW berjumpa satu umat, beliau Rasulullah SAW akan bertanya, di mana umatku? Jibril berkata, hai Muhammad, umatku adalah umat yang terakhir. Sampailah saat umat Nabi Muhammad yang muncul dengan menangis serta memikul beban di atas belakang mereka sambil menyeru, wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai umatku, mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Kemudian Nabi bersujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud sebelum saya mendapatkan apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah, di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum pada umatmu. Lalu dipanggillah, umatku, umatku, umatku. Rasulullah SAW padahal dijamin masuk surga. Ditampakkan padanya surga Firdaus tempatnya akan tinggal. Namun ia tidak tersenyum sedikit pun dan hanya mengatakan, umatku, umatku, umatku. Nabi terus memberikan minum satu persatu. Bahagia sekali ketika bertemu umatnya seperti bertemu kekasih lama dan memberikan minum. Setelah minum satu teguk, maka manusia tidak akan haus selama-lamanya. Setelah memberi minum umatnya, Rasulullah SAW sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud lagi? Sujudnya lama sekali sambil menangis di hadapan Allah.
Bangun ya Muhammad, akan aku berikan apapun yang engkau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi kemudian menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat, namun ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika tahu umatnya masih banyak yang ada di dalam neraka, Nabi Muhammad SAW langsung sujud lagi. Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang engkau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji kurma. Lalu Allah menyetujui, kemudian Nabi langsung ke neraka dan mencari umatnya yang memiliki iman walaupun sebesar biji kurma. Ketika bertemu dengan Rasulullah, umat ini habis disiksa dan tubuhnya luka parah. Kemudian Rasulullah memeluk mereka dan mempersilakan masuk ke surga. Setelah tidak ada lagi, Nabi Muhammad SAW kembali sujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama. Dalam sujud lama itu, kemudian Nabi menangis. Lalu Allah berkata, ya Muhammad, kenapa engkau menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan umatku yang di hatinya ada iman sebesar biji jagung. Keluar lagi sekian ribu dan sekian juta umat Nabi Muhammad SAW. Apakah sudah selesai? Ternyata tidak. Nabi Muhammad kembali lagi menghadap Allah lalu bersujud dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah berkata, ya Muhammad, bangkitlah, apa yang engkau inginkan? Ya Allah, keluarkanlah umatku dari api neraka yang di hatinya ada iman sebesar biji sawi, sarah. Aku izinkan. Nabi Muhammad SAW kembali berlari ke neraka untuk menyelamatkan umat-umatnya yang di dalam hatinya terdapat iman, walau sekecil biji sawi, sarah. Dalam hatinya, ya. Setelah itu, kembali lagi ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW kembali sujud, ya Allah. Ya Muhammad, apalagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umat? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal, kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Aku izinkan. Nabi Muhammad SAW kemudian berlari kembali ke neraka, menyelamatkan kita atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat petunjuk Islam, mari kita awali hari ini dengan sedekah kebaikan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.